Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita sampai paragraf wa man hafidho lisanahu. Sahih? Apa artinya? Wa man hafidho lisanahu, dan barang siapa yang menjaga lisannya. Bagaimana cara menjaga lisan, terutama di majelis? Tidak bicara sendiri, apalagi berdua, apalagi bertiga. Kita sebelumnya telah mengetahui bahwasanya ada di dalam Islam cara berpuasa selain menahan makan dan menahan minum, yaitu dengan menjaga anggota tubuh dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh mu'alif apa saja yang hendaknya dijaga, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini mu'alif berpindah ke balasan apa yang akan didapat ketika menjaga kegunaan dari anggota tubuh itu. Di antaranya lisan. Baik, kita baca. Wa man hafidho lisanahu anil fakhsi wa qauliz zur, dan barang siapa yang menjaga lisannya dari al-fahs, yaitu apa? Sesuatu yang kotor, jorok, dan lain sebagainya, dan kawan-kawannya. Wa qauluz zur, dan perkataan yang bohong atau persaksian palsu dan lain sebagainya. Pokoknya tidak sesuai dengan fakta. Wa farjahu amma harramallahu alaihi, dan juga dia menjaga kemaluannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau berbicara tentang kemaluan itu berarti masuk dalamnya adalah perzinahan dan lain sebagainya. Wa yadahu min taati ma la yahillu taatihi, dan juga dia menjaga tangannya dari melakukan sesuatu yang tidak halal untuk dilakukan. Warijluhu anil masyi illa fi mayurdihi, dan juga dia menjaga kakinya dari berjalan kecuali hanya berjalan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga lisan, menjaga kemaluan, menjaga tangan, dan menjaga kaki, intinya menjaga semua anggota tubuh. Wasam'ahu, begitu juga panca indera pendengaran. Ansima'i ma yahrumu sima apa ini di sini berarti? Ma yahrumu sima ahu, dan menjaga pendengarannya dari mendengarkan sesuatu yang diharapkan untuk didengarkan. Wa basaruhu amma harramallahu nadra ilaihi, dan juga dia menjaga pandangannya dari memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk dia memandang sesuatu itu. Wasta'mala hadhil jawari fi ta'atillah, kemudian setelah dia menahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia memalingkan kegunaan itu kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'mala hadhil jawarih fi ta'atillah, dan dia menggunakan anggota tubuh ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahalla lahu, dan juga apa yang dihalalkan bagi anggota tubuh itu. Wa hafidhoha wa hafadho alaiha. Hafidho sama hafidho,
wasbiru wasabiru, sama seperti kalimat wasbiru wasabiru, wa hafadhoha wa hafidhoha wa hafidho alaiha, yaitu benar-benar menjaga dan benar-benar menjaga anggota tubuh ini hatta tawaffahullah. Batasannya kapan? Ketika kita berpuasa dari anggota tubuh ini untuk melakukan sesuatu yang haram sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Fa innahu yuftiru ba'da siyamihi, maka sesungguhnya dengan wafatnya seseorang itu, dia telah yuftiru ba'da siyami, dia telah berbuka dengan puasanya, puasa dari perbuatan maksiat. Fa innahu yuftiru ba'da siyamihi hadza ala ma addahu Allahu liman ata'ahu minan na'im al-mukim wal fadlil azim mimma la yahtur ala balin wa la yuhitu bihi maqal. Dia telah berbuka kepada sesuatu yang mana a'addahullah, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah siapkan kepadanya, yang mana Allah siapkan kepadanya bagi siapa saja yang mentaatinya. Liman ata'ahu, bagi siapa saja yang mentaatinya, minan naim, dari kenikmatan al-mukim yang sangat tinggi nilainya atau yang sangat mulia, wal fadlil azim, dan juga anugerah atau keutamaan yang sangat agung. Mimma la yahtur ala balin, yaitu yang belum pernah terpikirkan oleh otak manusia, wala yuhitu bihi maqal, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ini sifat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bisa untuk memikirkan kenikmatan yang ada di surga kelak. Kalau gambarannya sering banyak sekali di Al-Qur'an dan juga di hadis. Tapi bagaimana kenikmatan itu gambarannya, maka tidak terpikirkan oleh manusia. Itulah yang akan didapat oleh mereka yang senantiasa berpuasa dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berpuasa menahan lapar dan minum. Baik, selanjutnya wa awwalu ma yulaqihi min dzalik, dan pertama yang ditemui seorang hamba dari balasan itu, ma bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah SAW di bawah ini ada hadis yang sangat panjang. Itu adalah balasan pertama kali ketika nafas diambil, pertama kali ketika kita meninggalkan dunia ini. Mimma yajri lil mu'min indal intiqal min hadhihi dar ila daril akhirah, yaitu apa yang terjadi bagi seorang mukmin ketika dia pindah dari dunia ini, dari tempat tinggal ini, ila daril akhirah, menuju daril akhirah, ya pokoknya akhirat. Haitsu ya'tihi indal maut, yaitu ketika datang kepadanya waktu kematian. Wa fi akhiri lahadatihi minad dunya malaikatun ka'anna wujuhahum asyams, dan ketika di akhir-akhir kehidupannya di dunia ini ada malaikat yang wajahnya kayak matahari, maksudnya bersinar, bercahaya. Mahum kafan, maka bersama para malaikat itu ada kain kafan minal jannah, wahanutun minal jannah, ada kain kafan dan juga minyak wangi dari surga. Yataqaddamuhum malakul maut, yang mana mereka mengajukannya ke malaikat pencabut nyawa. Jadi ketika awal mula orang meninggal, ketika sudah sakaratul maut, sebagaimana hadis Nabi bahwasanya setiap manusia pasti akan menemui sakaratul maut.
Nah, di situ ada para malaikat berebut. Para malaikat yang mukanya cerah-cerah itu menyambut arwah yang thayyibah atau arwah seorang mukmin yang benar-benar beriman. Fayaqulu, maka kemudian malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Wahai jiwa yang indah, wahai jiwa yang thayyib, wahai jiwa yang bagus, ukhruji, keluarlah menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhoannya. Maka apa? Fatahruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyis siqa. Maka apa? Ruh itu keluar sebagai mengalir keluar sebagaimana kama tasilul qatrah, yaitu seperti tetesan air yang keluar dari fiyis siqa, yaitu mulut, apa istilahnya? Biasanya ceret ya, teko. Mulut ceret atau teko. Fayakhudhuha, kemudian diambillah arwahnya itu. Faida akhadha lam yada'uha fi yadihi, maka ketika ruhnya sudah keluar, belum apa, malaikat maut baru mengambil, lam yada'uha fi yadihi, malaikat yang tadi bawa kain kafan tadi tidak meninggalkan arwah itu kepada malaikat maut, artinya diambil untuk dikain kafani dengan kain kafan dari surga dan juga minyak wangi dari surga. Lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha, sampai mereka mengambilnya, yaitu para malaikat tadi. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hadud, maka mereka menempatkannya pada kain kafan yang tadi dan juga minyak wangi yang tadi. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafakhatin miskin, yaitu maka arwah itu keluar sebagai apa? Membawa seperti baunya itu seperti minyak wangi yang paling harum. Wujidat ala wajhil ardi, yang didapati di muka bumi ini. Ya, walaupun selama hidupnya apa, dia tidak seberapa harum, tapi nanti kalau misalnya apa, dia selalu berpuasa dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan harum di hadapan penduduk langit. Memang kelihatannya tidak harum di hadapan penduduk bumi, tapi di hadapan penduduk langit dia akan harum. Qala, kemudian Nabi meneruskan, fayas'aduna biha fala yamurruna, yakni biha ala mala'in minal malaikah. Kemudian para malaikat yang membawa arwahnya tadi naik kemana ini berarti? Nah, ke langit, sudah jelas. Namanya naik itu berarti ke langit. Fayas'aduna biha fala yamurruna, maka tidaklah terlewat oleh satu malaikat di antara malaikat-malaikat yang lain, kecuali mereka pasti berkata, illa qalu, kecuali pasti mereka berkata, ma hadzal ruhu thayyib, siapa sih pemilik arwah yang bagus ini? Fayaquluna fulanun bin fulan bi ahsani asma'ihi, yaitu namanya fulan bin fulan atau fulanah bin fulan dan lain sebagainya, yaitu dia dipanggil dengan nama yang paling bagus atau nama yang paling dicintai. Ketika allati kanu yusammunaha biha fid dunya, yang mana mereka menamainya dulu di dunia. Jadi yang namanya apa? Yang namanya sudah bagus, jangan coba-coba diubah namanya. Kita lanjutkan, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai menuju ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Intinya di sini adalah setiap melewati
langit-langit, maka mereka semua bertanya-tanya, nyawa siapakah ini? Arwah siapakah ini yang sangat indah ini? Sampai menuju langit ketujuh. Maka kemudian di sini fayaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tuliskan untuk hambaku ini di illiyin. Illiyin adalah tempat, wa ma adraka ma illiyun, kitabum markum yashhaduhul muqarrabun, yaitu malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berikan dia catatan amalan kebaikan. Wa iduhu ilal ardi. Sudah. Arwah ini sudah dapat rekomendasi. Sekarang arwah ini aiduhu ilal ardi, kembalikan ke dunia lagi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena sungguhnya aku menciptakan mereka itu dari tanah, dari bumi. Wa fiha uiduhum, dan di dalamnya dan pada bumi itu aku akan mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan juga dari bumi itu niscaya mereka akan dikeluarkan untuk kedua kalinya pada hari kiamat kelak. Para manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Baik, sampai di sini ini adalah perjalanan orang-orang yang beriman, yang mana kalau sampai sini selamat, maksudnya perjalanan di alam kubur ini selamat, maka kedepannya mudah. Beda kalau pintu gerbang saja sudah nggak selamat, maka ke belakangnya tidak selamat. Baik, kita lanjutkan. Qala, kemudian Nabi bersabda meneruskan, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu. Maka kemudian malaikat itu mengembalikan ruhnya ke jasadnya. Fayatihi malakani, maka dua malaikat datang dan mendudukkannya, dan mendudukkan jasad tadi. Fayakulani lahu, maka keduanya berkata untuk orang ini, man rabbuka, fayaqulu rabbiyamullah, fayakulani lahu ma dinuka, fayaqulu diniyal islam, fayakulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'isa fikum. Insyaallah kalian sudah tahu kan artinya? Itu tentang pertanyaan malaikat. Ma hadzal rajul ladzi bu'isa fikum, yaitu apa yang kamu ketahui tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya simpel sebenarnya. Pertanyaannya simpel. Ini anak kelas 1 SD kan juga tahu toh? Anak kelas 1 SD insyaallah tahu. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, kan gitu. Tapi ini jawabannya dengan keimanan, jawabannya dengan amalan kita selama di dunia, tidak dengan mengandalkan hafalan. Fayakulani lahu, maka keduanya berkata lagi, wa ma ilmuka. Nah ini di sebagian riwayat ada yang mengatakan wa ma amaluka, di sini wa ma ilmuka, apa ilmumu, atau dalam sebagian riwayat itu wa ma amaluka, apa yang kau perbuat selama di dunia ini. Maka dia berkata, fayaqulu qara'tu kitabullah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah. Aku membaca Al-Qur'an. Bukan hanya dibaca. Kemudian terlewat, tapi kemudian fa amantu. Aku percaya terhadap apa yang di dalamnya dan juga beriman terhadap apa yang dikabarkan Al-Qur'an. Wasaddaqtu, dan juga aku membenarkan apa yang datang dari Al-Qur'an. Fayunadi munadin fis sama, maka kemudian ada sesuatu yang memanggil dari langit. Wallahu alam di sini tafsirannya apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Tapi di sini kalau dilihat dari kalimatnya, yaitu kemungkinan besar adalah Allah Subhanahu wa taala.
ai sodako abdi, bahwasanya hambaku telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka berilah dia tempat tidur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan juga pakaikanlah kepada dirinya dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan di hadapannya pintu menuju surga. Jadi apa? Dia tidur sambil menghadap pintu surga. Belum masuk surga, tapi menghadap pintu surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Maka apa? Maka dia diberikan atau datang kepadanya dari kelapangan, yaitu tempat kuburnya jadi luas. Wa tibihi, dan juga harum. Wa yusahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan diperluas kuburannya sepanjang mata memandang. Baik, kemudian selanjutnya qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, dan juga datanglah seorang laki-laki yang wajahnya sangat tampan. Hasanus siyab, dan juga bajunya bagus. Thayyibur rih, baunya enak. Kebalikannya kalau orang kafir itu tinggal lawan katanya saja. Kalau orang kafir, lawan katanya dari hadis ini, itu apa? Berarti datang seseorang yang wajahnya jelek, bajunya mengerikan, kemudian baunya nggak enak. Itu kalau tadi orang yang tidak berpuasa dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu, maka kemudian orang yang indah ini, itu pokoknya apa, kita nggak usah bayangkan orang yang paling ganteng di muka bumi kalah sama wajah orang yang datang pada arwah ini. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Abshir billadhi yasurruka, kabar gembira untukmu yang dapat membuat engkau senang. Ini harimu, yaitu hari yang engkau dijanjikan dulu ketika di dunia. Fayaqulu lahu man anta, kemudian arwah ini atau jiwa ini heran, siapa engkau? Emangnya siapa kamu kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khairi. Siapa kamu? Tapi mukamu kok saya lihat, mukamu ini kayak orang yang nyenengin, yang membawa suatu kabar gembira. Artinya apa? Namanya kita kalau melihat seseorang yang good looking, kemudian bajunya juga mahal, branded misalnya, dan juga wangi, itu otomatis yang terpikirkan terlebih dahulu adalah, oh, orang ini adalah orang yang Masya Allah, pasti membawa kebaikan. Fayaqulu, maka kemudian orang ini berkata, ana amalukas soleh, sesungguhnya aku adalah bentuk dari amal solehmu selama di dunia. Jadi amal soleh berubah jadi yang sering kalian dambakan atau yang kita inginkan semua di dalam kubur kelak. Fayaqulu, maka kemudian setelah melihat itu semua, arwah ini melihat itu semua. Melihat apa? Dia tiduran di kasur, ditemani oleh seseorang yang pokoknya good looking lah. Kemudian sambil tiduran di kasur, sambil melihat pintu surga, sambil melihat kenikmatan surga. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, cepat dirikan hari kiamat. Saya ingin kembali berkumpul kepada keluarga dan juga harta-hartaku. Maksudnya adalah
ini adalah hartaku yang akan aku dapatkan pada hari kiamat kelak. Enggak apa, sebentar ya. Kedengeran ya? Tes. Di sini intinya mu'alif di sini mengapa memberikan hadis yang panjang ini kepada kita, karena ketika seseorang berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan pertama itu seperti ini. Awal mula seseorang berbuka dari berpuasanya, yaitu apa? Di dalam azab kubur atau ujian di alam kubur dia diselamatkan. Bahkan di akhir sampai apa? Sampai orang itu meminta segera didirikan hari kiamat biar dia bisa cepat untuk masuk surga. Beda halnya dengan yang lawan katanya, yang orang dia tidak terbiasa untuk menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Dalam sebuah hadis, kalau tadi dia didudukkan di dalam kasur melihat surga. Kemudian kalau yang satu lagi yaitu para pendosa mereka apa? Di dalam kubur dipukuli malaikat, sudah habis itu apa? Dilihatkan tempat kembalinya nanti pada hari kiamat, yaitu siksa neraka. Bahkan apa? Di dalam sebuah hadis itu dikatakan penduduk yang suka berbuat dosa, penduduk kuburan atau penghuni kubur yang suka berbuat dosa, mereka akan diperlihatkan surga. Surga juga diperlihatkan. Habis itu tapi dibilangin kepada penduduk ahli kubur ini bahwasanya dulu kamu telah dijanjikan kenikmatan surga ini. Lihat, ini surga dulu kamu telah dijanjikan seperti ini. Sekarang karena kamu tidak mau beramal soleh, karena kamu tidak beriman kepada Allah, maka ini gagal kamu dapatkan. Yang kamu dapatkan adalah sekarang ini, yaitu siksa neraka. Maka apa? Dia berkata, kalau ini tadi orang beriman, dia berkata, ya Allah segerakan hari kiamat biar saya bisa segera menikmati. Beda dengan orang kafir. Orang kafir, ya Allah kiamat mbok yo ditunda dulu, jangan cepat-cepat. Karena apa? Ya karena nanti saya cepat masuk ke dalam neraka. Saya sudah tahu kemana jalan saya, maka perlama saja hari kiamat. Jadi satana ma bainahuma, yaitu berbeda di antara kedua kelompok ini. Baik, yang terakhir, hadza huwa shawabus shaimin amma harramallah. Ini adalah balasan bagi setiap orang-orang yang berpuasa atau menahan diri, dalam bahasa yang lain, menahan diri dari sesuatu, dari apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mulazimin li taatillah, yang senantiasa berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhafizin ala awamirihi, dan juga ya orang yang selalu menjaga perintah-perintahnya. Al-mujtanibin linawahihi, dan juga orang-orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini doa dari mu'alif untuk kita semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga kita dan kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang as-shaim amma harramallah, dan juga orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tadi. Wahadana sulu
kasabilahum, dan juga semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga kita termasuk orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi tadi. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.